Oke, kebetulan kemarin ada yang request untuk tutorial penggunaan Kali Linux, dan di sini sudah saya siapkan sebuah virtual machine Kali Linux seperti biasa. Password dan user secara default belum saya ganti di sini. Defaultnya adalah Kali, dan Kali passwordnya Kali juga. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah login. Seperti kita lihat pada layar di sini. Jadi kali ini merupakan produk dari Offensive Security, Kali Linux, produk dari Offensive Security. Kalau kalian pernah dengar tentang OSCP, ya, sertifikasi yang bergengsi untuk ethical hacker. Nah, mereka merupakan organisasi yang menyediakan sertifikasi tersebut. Setahu saya, Kali Linux merupakan distro yang direkomendasikan atau dibuat oleh mereka. Jadi ketika kamu mengambil sertifikasi OSCP nanti, ada baiknya gunakan Kali Linux yang sudah dirilis terbaru dari Offensive Security agar sesuai dengan challenge yang mereka siapkan nantinya. Oke, di sini sudah saya siapkan, sudah terbuka konsol, dan sebagian besar aktivitas ofensif. Oh ya, apa itu ofensif? Ofensif merupakan bagian dari cyber security atau biasa dikategorikan sebagai kegiatan menyerang, dan distro Kali Linux ini merupakan turunan dari Debian dan diperuntukkan secara khusus untuk melakukan kegiatan ofensif atau penyerangan untuk mendapatkan celah keamanan dari sistem yang ditargetkan. Oke, versi Kali Linux yang saya gunakan masih versi lama, belum saya update. Coba kita cek kernel. Di sini kernel yang saya gunakan jelas di sini kelihatan ya. Dan ini merupakan rilis beberapa bulan lalu, tanggal 26 bulan 6, 25 bulan 6 2021. Oke, di sini ada banyak sekali tools yang sering kali saya gunakan adalah seperti Nmap. Di sini ada Nmap, ada juga yang SQLNet. Sebenarnya aplikasi atau tools-tools yang berada pada distro ini, Kali Linux ini, bisa kalian install juga pada distro lain seperti Ubuntu atau Linux Mint, atau bahkan jika kalian lebih suka dengan distro lain seperti Arch Linux, di sana juga bisa disediakan banyak repository gratis untuk tools-tools ofensif seperti yang terdapat pada Kali Linux. Jadi sebenarnya ini sama saja sih, hanya tergantung selera kalian saja. Mau gunakan distro turunan Debian atau yang lain, saya pikir sama saja. Cuma
Di sini kita mungkin untuk pemula kita lebih sarankan untuk menggunakan Kali Linux, karena di sini sudah lengkap tools yang biasanya seringkali digunakan seperti Burp Suite. Jadi kalian tahu untuk melakukan analisa uh, temper atau melakukan intercept pada request yang dikirim biasanya ke API atau web application dan lain sebagainya. Ada juga SQL Map untuk kalian lakukan SQL injection, serangan brute force dan lain sebagainya. Di Burp Suite juga bisa melakukan serangan brute force, ya. Tapi SQLite biasanya lebih khusus untuk website yang rentan terhadap serangan SQL injection. Dan kemudian di sini juga ada WP scan. Scan biasanya digunakan untuk scanning situs yang menggunakan CMS WordPress. Juga ada sub dari OWASP. Di sini ini tools yang sangat bagus digunakan untuk melakukan analisa kerentanan, vulnerability analysis, things like that. Dan di sini ada banyak penuh. Ada Nikto di sini juga untuk melakukan scanning, dan ada banyak seperti Dearbuster, ya, Dearbuster, dan sama ada fuzzing untuk melakukan fungsi fuzzing, sama ya, sama. Oke, sebagian besar seperti ini ya. Ini untuk menu web application analysis. Kalau kita ke sini, di sini ada fuzzing tools, ada Spike, ada Legion, ada Nikto, Nmap paling sering digunakan ya. Bisa disebut sebagai Swiss Army knife, tools yang sangat legendaris ya, digunakan untuk menganalisa open port pada jaringan, baik secara one by one ataupun secara bersamaan dengan melakukan ping sweep dan lain sebagainya. Juga di sini adalah database assessment, ada SQLite database browser. Apabila kalian mengunduh atau mendownload file database, misalnya untuk SQLite biasanya digunakan pada aplikasi Android, kalian bisa gunakan ini untuk open file database tadi. Juga ada SQL Map yang ya untuk lakukan serangan SQL injection tadi. Kemudian ada password attack di sini, ada Hashcat untuk fungsi hashing, dan John the Rip di sini, ada Medusa juga, ada Encrack, dan kalau ini wordlist ya. Wordlist biasanya berisi kumpulan kata untuk yang biasanya digunakan dalam metode brute force ya, baik berupa wordlist berupa password, username, atau XSS, ataupun comment untuk raise error dan lain sebagainya. Di sini ya, ada banyak sekali tools di sini. Ada Hydra untuk juga melakukan password cracking,
tentunya dengan menggunakan word list tadi. Kemudian di sini ada ya sebagian besar sama ya. Kemudian ada wireless attack. Di sini ada aircraft engine. Ada apa lagi di sini? Oke. Saya jarang menggunakan tools-tools ini, tapi jika kalian familiar dengan ini, di sini di Kali Linux sudah disediakan tools untuk melakukan analyze pada targeted WiFi. Di sini juga ada tools untuk melakukan reverse engineering, ada NASM cell, Silang plus, dan Radar 2. Kemudian ada exploitation tool, di sini ada Metasploit, ya ini cukup terkenal, paling sering digunakan. Kemudian Searchploit untuk mencari apa namanya kerentanan yang script untuk mencari script yang sudah diposting biasanya di ExploitDB, kalau nggak salah di ExploitDB. Kemudian script tersebut bisa kalian gunakan untuk melakukan serangan. Di sini juga ada Microsoft Payload Creator untuk membuat payload dan digunakan di Metasploit. Kemudian di sini ada sniffing and spoofing, ada Wireshark, ini juga sangat terkenal. Biasanya digunakan untuk menganalisa packets yang beredar pada jaringan. Kemudian sama untuk melakukan sniffing, dan ya pastikan website yang kalian akses menggunakan HTTPS, jadi komunikasi data yang berjalan di sana sudah terinskripsi sehingga tidak bisa diakses oleh penyerang yang melakukan sniffing pada network kalian. Kemudian di sini ada post exploitation, biasanya digunakan untuk melakukan apa ya? Oke. Web backdoor. Oke, di sini juga ada forensik untuk melakukan analisa data. Pada kegiatan forensik biasanya membutuhkan resource yang cukup besar seperti memori, hard disk, dan lain sebagainya. Dan di sini ada autopsi ya. Saya sering salah menyebut sebagai autospy, padahal seharusnya autopsi ya. Ini ada PDF forensik untuk membongkar file PDF, tentunya untuk membongkar file image dan lain sebagainya di sini. Kemudian apalagi reporting tools, oke. Social engineering tools ada Malgeto, Microsoft Payload Creator, Social Engineering Toolkit, oke. Nah ini dia, ini yang tadi saya sebutkan tadi, exploit database. Kemudian di sini ada juga Vault Hub. Apabila kalian punya virtual mesin seperti saya, kalian bisa download beberapa virtual mesin dan dijadikan sebagai target serangan. Seperti misalnya Kioprix, salah satu target mesin yang disiapkan khusus untuk melakukan
serangan untuk belajar hacking cukup terkenal ya. Itu bisa kalian dapatkan dari situs Phonehub. Oke, secara garis besar yang kita dapat pada distro Kali Linux adalah seperti demikian. Dan untuk video selanjutnya nanti saya akan cover tentang penggunaan tools, tentunya seperti misalnya Nmap, Nikto, dan Burp Suite ya. SQL juga bisa, kemudian WebScan dan Zap. Tapi akan bertahap dalam beberapa video terpisah. Untuk saat ini cukup untuk perkenalan dengan Linux dulu. Dan sebagian besar tools yang kita gunakan tadi adalah bersifat command line ya. Jadi baris hitam putih seperti ini. Hanya beberapa tools saja seperti Burpsuite menggunakan Windows. Kita contohkan kalau saya buka seperti ini tampilannya. Tapi kalau Nmap dan lain sebagainya biasanya Nikto ya, biasanya command line seperti ini. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.